nggih. Mangke nyubi boleh to nggih. Lombok, oke. Dan Lombok itu luar biasa itu. Kalau di Pati itu anak sego gandul, sego gandul. Sego ini gandul ini. Nek penasaran nang Pati mawon. Kalau belum Pati, aku kok lebih ramai Pati dulu. Terutama Ibu mohon ampun kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Garuda, Bapak Triyono SD yang saya hormati, dan kepada seluruh guru, ustadz-ustadzah SMP IPA Bidawati yang saya banggakan. Sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita semoga senantiasa selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan bisa berkumpul di sini dalam rangka acara diseminasi praktek baik 7 jurus BKD. 7 jurus BKD. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan nantinya insya Allah kita layak diakui sebagai umat beliau dan bersahabat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tamu-undangan dan Bapak-Bapak semua, perkenalkan jika saya membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat materi berbagi praktek baik, kemudian yang kelima sesi tanya jawab. Monggo disimak perhatikan, monggo benar yang mana ada sesi tanya jawab dan penutup. Baiklah, kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rangkum ya. Pak, kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Edi Santoso. Kepada Ustaz Edi Santoso kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas tausiah dari sehingga semoga menjadikan kita, membuat kita menjadi meningkat keimanan kita, juga membuat damai hati kita telah mendengarkan dari tausiah ini. Doakan mereka di satu. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sri Wama SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ketika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bikadri adomatin datika bikuli wa rahmatina wa batu kita pula hakotubatihi wa la tamutunna ila wa antum muslimun sallallahu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersemuka di SMPT Al-Dawonegiri dan saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku fasilitator nasional Ibu Faifatul Isnaini SPD MSI. Selamat datang di SMPT Al-Dawonegiri Ibu. Kalau di sini adanya gaplek tuh, pastinya kita itu dengan. Jadi insya Allah nanti kita akan berbagi praktek baik nih, berbagi praktek baik 7 jurus BK yang hebat, ya kan? Itu dan terima kasih kepada teman-teman juga dari SMPT Al-Dawonegiri dan satu lagi ibu dari SMA 2 Pak. Oh SMA 2? Ya, sampai SMA. Oh SMP 2 Nadirejo. Oke. Terima kasih sudah juga berkenan hadir di sini. Kemarin juga saya dari sana. Sering ke sana dulu. Karena dulu kami juga pembimbingnya Pak Labi. Oke. Alhamdulillah, kadang-kadang memang begitu ya. Jadi dari sana ke sini dan dari sini ke sana kita memang saling berbagi dan tentu saja kita berbaginya sesuatu yang baik ya, berbagi keberkahan kira-kira begitu kalau bahasa kita di sini dan insya Allah juga berbagi kemanfaatan, kemanfaatan bagi kita semuanya, bagi bapak ibu yang sudah berkenan hadir di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih atas dukungannya dan semoga nanti Dada Devi yang melaksanakan sharing atau berbagi kepada kita semuanya akan bisa kita ambil pemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi keberkahan di SMPT Al-Dawonegiri dan bagi keberkahan kita semuanya, lebih khususnya pada murid-murid kita di SMPT Al-Dawonegiri. Dan nanti mohon maaf jika sambutan kami sebenarnya tadi saya tunggu di ruang transit sambil melayani tamu yang sebelah ini ada sekitar 4 kelas yang datang ke sini bersama Ustaz dan Ustazahnya. Ternyata itu langsung ke sini ya. Alhamdulillah itu bisa sampai di lokasi. Saya kira transit di kapal tadi. Jadi termohon dan mohon maaf Ibu ada kekurangannya ya SMPT seperti ini. Ya, nanti saling sharing-sharing aja kebaikan-kebaikannya kita bawa dan kita
disimulasikan sehingga ada kebermanfaatan bagi kita semua. Saya kira sambutan saya seperti itu karena yang ditunggu sebenarnya kan bukan sambutan saya tapi berbagi praktek baik Mbak Devi gitu. Jadi kalau saya terlalu lama nanti orang penak juga gitu. Insya Allah berkata dan sukses bagi Mbak Devi yang sudah mencari ilmu dan berkenan untuk berpraktek baik 7 jurus BK hebat. Mungkin nanti setelah berbagi praktek baik BK-nya kita ganti gitu. 7 jurus guru bidang studi hebat gitu ya. Semuanya kan kira-kira begitu nanti akan menjadi ilmu yang kita miliki dan kita manfaatkan kebaikan dan keberkahannya. Saya kira itu dan mohon maaf Sugeng Rawuh dan Sugeng mengikuti berbagai praktek baik. Dan saya mohon maaf Ibu ini sudah di WA lagi dari TU ini. Ada tamu di kantor saya. Jadi mohon maaf nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir. Kami berharap nanti saja bisa mengikuti sampai akhir. Ini jamnya sudah dikosongkan Bu untuk penjenengan dengan Mbak Devi. Jadi anak-anak sudah dikumpulkan dalam kegiatan yang oleh 2-3 guru yang mengikuti. Dan insya Allah, tapi ini tidak bisa semua di sini Bu karena ada tamu juga dari SDIT sebanyak 4 kelas jadi juga sedang di situ. Dan nanti kalau mungkin ada rame-rame di sekitar sini karena memang lingkungannya yang ngumpul gini. Jadi sana pakai sound, sini pakai sound, nanti ada sound keliling juga. Jadi ke lapangan, megapon yang keliling ke lapangan mungkin jadi terus ke lapangan gitu. Karena itu hari spesial ya, hari spesial yang kita sedang berkegiatan semuanya membutuhkan menggunakan pengeras suara. Jadi nanti mohon dimaafkan kira-kira keramaian itu mungkin dekat-dekat dengan keberkahan yang sedang kita bagi-bagi bareng-bareng. Sekian terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangannya dan semoga sukses semuanya dan berkah bagi semuanya. Allahumma amin. Akhirkan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Pak Konsulat. Terima kasih atas arahannya. Selanjutnya, ini mumpung tamu kita kan jauh-jauh dari Kajen Pati. Semoga ini aku pun sangat kami berharap ada sedikit arahan yang berbagi hal baik tentunya itu keberkahan bersama. Itu langsung saja kepada Ibu Faiqatul Isnaini SPDMC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga di pagi hari yang baik ini kita bisa berkumpul dalam acara berbagi praktik baik yang dilakukan calon fasilitator daerah yaitu Ibu Devi ya, di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Dua kalinya sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri SMP IT Al-Huda Wonogiri Bapak Sri Roma SPD, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Bu Isnaini. Saya fasilitator nasional ya, yang ditugasi oleh BPDTK untuk membersamai Mbak Devi dan 15 teman-teman di Wonogiri dan Snagen gitu. Jadi habis nanti dari Wonogiri saya supervisi ke Snagen. Sekalian nanti pulang ke Pati. Gitu. Terus saya sangat senang sekali berada di sini, betul seperti Pak Sri, ya. Sekolah saya malah kecil kok Pak. SMP Negeri 2 Margoyoso itu
hanya 271 siswanya dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini 500 Kecil. Dan itu biasanya sini besar ya, yayasan dari SD, SMP, SMA, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan 7 jurus BK hebat ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang sebelumnya ada program yaitu namanya KKA dan AI. Itu yang pertama, program yang pertama. Dan sudah dilakukan ya, sudah berjalan. Yang kedua programnya adalah PM, pembelajaran mendalam. Itu adalah program yang ketiga, yang kedua. Lalu yang ketiga adalah 7 jurus BK hebat. Gitu Bapak Ibu. Saya ketika datang dari Surabaya, Pak, Bimtek untuk Pasras di Surabaya, saya langsung ditemu sama Bapak Kepala Sekolah karena saya pulang hari Jumat jam 10 malam, terus Sabtu ada pertemuan dengan wali murid dan juga ada guru-guru semuanya. Saya ketemu dari sana ada apa gitu. Ketika saya bilang itu ada terkait dengan 7 jurus BK hebat yang nantinya akan semua sasarannya adalah semua guru-guru dari guru SD, guru mapel, wali, guru wali dan sebagainya. Bilangnya apa? BK terus bokonglah apa? Ya, itu yang guru-guru mapel seperti itu. Ya, kita harus membuka diri bahwa di sekolah itu kita adalah satu sistem. Jadi kita itu harus berkolaborasi. Ya, apapun kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud, ya mau tidak mau harus kita ikuti. Saya pun juga gitu, dari guru penggerak, saya juga ikut lalu kegiatan menjadi PP, ya. Lalu untuk kegiatan ini jadi fasilitator nasional, saya ikuti saja program-program dari pemerintah. Bapak Ibu, untuk 7 jurus hebat nanti, ya, panjenengan akan dibersamai oleh fasilitator daerah yang sudah nanti dilatih ya kemarin di BPKTK, nanti akan terjun di masing-masing kecamatan ya, dalam wadah nanti kabupaten. 7 jurus BK hebat ini yang jurus 1 sampai jurus kelima itu adalah aspeknya nanti ke siswa. Lalu untuk jurus yang ke-6 dan ke-7 adalah aspeknya ke sistem. Jadi nanti ketika pelatihan, ini bukan pelatihan yang menggunakan meja dan kursi, Bapak kalau sudah Bapak Ibu kalau sudah nanti dilaksanakan banyak ke game. Ya, saya ketika di Surabaya juga kaget pelatihan 4 hari tanpa meja. Ya kita bermain di bawah, di kursi hanya sebentar saja ketika kegiatan yang tapi lebih banyak ke bermain ya, bermain game ya, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita bergandeng tangan semua, berkolaborasi semua untuk kegiatan 7 jurus BK hebat sehingga nanti di sekolah panjenengan akan melayani anak-anak ini dengan hati. Seperti itu, karena terkait dengan 7 jurus BK hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Islaini atas bocorannya. Kita jadi penasaran itu 7 jurus. Kalau saya jurus Wiro Sabun. Oke. Apapun itu mari kita akan saksikan, akan kita simak dan pelajari 7 jurus BK hebat. Langsung saja kepada Ustazah Devi, untuk waktu berbagi praktek kami persilakan. Sambil menunggu persiapan ya. Ini program yang ketiga.
sertifikat dari pemerintah Gus. Nah, ini berarti nanti tidak hanya tertutup untuk BK ya. Jadinya kalau seandainya nanti GMP yang lain itu oh ini bagus sih loh, itu kiranya bisa ya ini untuk menjadi suatu kajian atau masalah ilmu untuk mata pelajaran yang lain. Makanya tadi saya disuruh kalau kena sukses tak undang ke GMP matematika. Yang ini ibu sebenarnya karena saya nggak mampu bayar. Ibu Devi-nya nanti kakak undang untuk mencoba diseminasi di MTIBM yang lain. Mungkin ada sabun siap kasih pada saya di Devi ya. Semoga Bapak Ibu guru sekalian ini terkait tentang kalau BK itu berarti berkaitan dengan seperti bilang tentang karakter anak gitu ya. Semoga saja kita bisa mendampingi dan membimbing anak kita untuk menuju yang lebih baik. Maka kalau boleh kepada Ustaz Devi, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu. Ibu Isnaini yang saya hormati, Masya Allah, terima kasih sekali Bu, sampun rawuh, jauh-jauh dari Pati, sudah sejak kemarin ya, bulan ini untuk mendampingi saya, Mbak Titis, teman seperjuangan saya di BIMTEK Pasca kemarin. Terima kasih sudah mau izin bersama saya, Ustaz dan Ustazah yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, atas undangan yang saya sampaikan kemarin. Hari ini saya mendapatkan tugas akhir dari BIMTEK calon Pasca yang seperti yang disampaikan oleh Bu Isnaini tadi. Jadi kemarin itu secara tidak langsung saya mendapatkan surat yang tiba-tiba ada nama saya untuk diberikan diklat menjadi fasilitator daerah untuk 7 jurus BKHibato. Tadi disampaikan Bu Isna, ini program Kemendikbud serangkaian dengan program coding dan AI, yang kedua PM, yang ketiga ini untuk 7 jurus BKHibato supaya semua guru, baik guru mapel, guru SD dan lain itu juga punya jurusnya guru BK. Jadi kalau kemarin Bu Isna menyampaikan itu nanti juga akan diterjunkan ke SD gitu sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing. Hari ini tugas saya adalah berbagi praktik baik, implementasi OJL, itu on the job learning, 7 jurus BKHibato. Pertama, mengapa 7 jurus BKHibato? Saya sampaikan dulu di sambutan Pak Menteri, Pak Abdul Muti menyampaikan di tengah kompleksitas tantangan zaman mulai dari dinamika teknologi hingga perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan, sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga sehat mental dan emosionalnya serta berkarakter kuat. Kemudian disambung dari Dirjen Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Ibu Dr. Andanu. Dunia pendidikan kita saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain tuntutan akademik, kita dituntut untuk membekali murid dengan keterampilan hidup yang esensial, khususnya dalam aspek kesejahteraan mental dan pengembangan diri. Generasi muda kita tumbuh di era yang serba cepat, penuh tekanan dan disrupsi informasi. Mereka membutuhkan bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga dukungan emosional dan bimbingan yang kuat untuk bisa tumbuh, tangguh, dan bahagia. Nah, apa saja 7 jurus BKHibato itu? Mungkin yang punya jurus Ustaz Ikhtiar ya? Ustaz Ikhtiar punya jurus gak? Ustaz Ikhtiar ini guru BK juga buat rekan saya. Kemarin kami sudah ada workshop juga
yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan. Temanya juga sama, 7 jurus BK Hebat. 7 jurus itu diantaranya yang pertama, kenali potensi. Kita para guru mengenali potensi anak melalui asesmen minat dan bakat. Nanti asesmennya seperti apa kita akan coba juga di kelas ini, tapi nanti nih. Yang kedua adalah kelola emosi melalui pembelajaran sosial emosional atau pembelajaran sel. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting siswa ketika siswa jatuh, gagal, tidak langsung putus asa, tapi dia bisa segera bangkit kembali. Yang keempat, jaga konsistensi, membiasakan murid untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran, bukan paksaan. Yang kelima, jalin koneksi dengan komunikasi empatik. Yang keenam, bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak, baik dengan orang tua, guru, kepala sekolah, orang tua, ataupun pihak luar yang nanti sekiranya dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, menata situasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti yang disampaikan Bu Isna tadi, untuk jurus 1 sampai 5 itu aspek siswa. Maksudnya apa? Nanti langsung kita objeknya itu ke siswa. Mengenali potensi itu ya potensinya siswa. Mengelola emosi juga siswa. Tapi untuk yang jurus ke-6 dan ke-7, kenapa saya taruh gambarnya di bawah? Karena ini merupakan aspek sistem. Jadi yang membangun dari mungkin sistem kelas, sistem sekolah itu untuk membangun kolaborasi dan menata situasi. Bapak Ibu hafal kodat, Bapak Ibu saya satu saja hafal kodat tadi 7 jurusnya apa? Badan, kalau gitu kita nyanyi dulu ya Dad, biar hafal ya Dad. Kan saya belum pernah ngajak Ustaz ngomong bernyanyi, mau kita nyanyi dulu. Berdiri boleh Ibu? Udah supaya tidak ngantuk, kita berdiri. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.
Nanti kita akan bahas satu persatu ya, tidak usah dihafal, nanti tidak keluar di ujian juga. Dan kita bahas satu persatu ya. Ujian hidup ada. Apa? Ujian hidup ada. Oh, ujian hidup ada kan? Untuk yang pertama ini jurus kenali potensi. Termasuk kalau ada ujian hidup berarti nanti bisa masuk jurus yang kedua. Apa mau? Kelola emosi. Ini kita kenali potensi dulu ya. Nah, kenapa kita harus mengenali potensi? Bagaimana nanti kita mengenali potensi? Yaitu dengan tes atau asesmen bakat minat. Ini saya jelaskan 7 jurusnya singkat ya, karena saya nanti akan lebih fokus pada 2 jurus yang sudah saya terapkan ketika on the job learning. Kenapa mengenali potensi? Karena yang pertama, agar pembelajaran lebih tepat sasaran. Ketika kita tahu gaya belajar murid kita, misalnya auditory, kita akan menggunakan pembelajaran juga lebih variatif. Ketika kita tahu satu kelas itu lebih banyak yang kinestetik, maka kita juga akan berusaha supaya pembelajaran kita tepat sasaran. Dan kita tidak mudah menjudge anak. Saya pernah mendengar ya, ada ustazah bilang, "Wih, di kelas turu wae," gitu. Terus saya jawab, "Kan jago karate terus," gitu. Mungkin dia tipenya kinestetik, kalau diminta untuk mendengarkan, dia cepat bosan. Buktinya dia juara 1 ketika lomba karate kemarin. Jadi ternyata gaya belajar itu juga mempengaruhi. Nah, dengan kita mengenali, insya Allah pembelajaran kita akan menjadi lebih tepat sasaran. Yang kedua, mendorong perkembangan potensi siswa secara optimal. Dengan kita tahu gaya belajar, tipe kecerdasan, kita juga akan bisa mendorong perkembangannya anak itu lebih maksimal lagi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Contohnya, ada anak yang tipe kecerdasannya verbal linguistik. Dia akan semakin percaya diri ketika pelajaran bahasa Indonesia mungkin. Oh, aku senang. Hari ini pelajarannya Usnevi, Usalfa. Hari ini bahasa Indonesia. Tipe kecerdasanku linguistik. Aku percaya diri, insya Allah di pembelajaran bahasa Indonesia nilaiku akan lebih baik. Itu salah satu manfaatnya ketika anak tahu tentang potensi dirinya, baik gaya belajar maupun tipe kecerdasannya. Yang keempat, sebagai dasar bimbingan karir dan lanjut studi. Ini juga penting di BK, karena dengan tahu gaya belajar anak, kecerdasan anak, bisa digunakan untuk yang pertama, menyalurkan anak memilih ekstrakurikuler. Yang kedua, bisa untuk pembimbingan anak ketika dia mau lomba. Ketika sudah tahu, oh bakatnya kinestetik, nanti bisa menjalurkan ke Ustazah Desi atau Ustazah Nah, Ustaz, ini ada anak yang dengan tipe kinestetik, baik kecerdasan maupun gaya belajarnya. Kalau mau ada lomba, mungkin bisa diikutkan seleksi, karena dari bakat minatnya dia sudah dapat. Nanti tinggal diikutkan seleksi. Meskipun tidak semua anak mungkin akan mewakili sekolah, ya, tapi ada anak yang bisa diseleksi. Yang kelima adalah membantu kolaborasi guru dan orang tua. Jadi guru bisa mekomunikasikannya kepada orang tua, sehingga orang tua juga tahu betul, oh ternyata anak saya ini tipenya auditori. Jadi ketika anak di rumah tidak serta-merta dipaksa untuk belajar membaca buku jam 7 malam sampai jam 8 malam harus membaca buku, padahal tipenya pendengar. Satu saja ingat betul murid kita, namanya Sinta Nur Fitriani Anwar. Dia pintar sekali, juara 1, dia nggak pernah baca buku atau jarang sekali baca buku. Pas saya sudah pendekatan sama Sinta itu, ternyata tipenya auditori, termasuk menghafal. Jadi dia tidak menghafal baca Quran, cuma mendekati teman-teman yang sudah hafalan, dia itu ikut nyasol sambil mendengarkan. Temannya yang hafalan, dia yang untung, dia yang setoran. Kemudian saat ujian dia juga juara, sering juara. Ini Ustazah no? Oh iya, dari Ustaz tipenya, dari Ustaz auditori ya Dan? Ya, auditori sama kinestetik ini. Oke, jadi kita menjadi tahu dan bisa berkolaborasi dengan orang tua. Oh, kakak, iya. Seperti video yang akan saya tampilkan ya. Abdul Mutin. Ya kan? Oke. Video di depan.
bagaimana seseorang itu merespon suatu hal. Ada yang responnya langsung menangis, ada yang kemudian responnya dia berjuang. Nah ini juga meng-cover dari banyaknya tipe kecerdasan manusia. Jadi ketika kita tahu tipe kecerdasan murid kita akan melakukan hal yang insya Allah lebih tepat. Tidak serta-merta menyalahkan atau apa ya. Biasanya kita cuma memandang apa yang terlihat saja, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri anak-anak ini kita. Terus yang kedua, kelola emosi. Kesadaran? Ya. Kelola emosi ini bisa kita lakukan dengan pembelajaran sosial emosional atau pembelajaran self, yaitu merupakan fondasi pendidikan yang utuh, membantu siswa menjadi cerdas secara kognitif, emosional, dan juga sosial. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi anak-anak juga pandai mengelola diri, emosi, serta bersosial atau bekerjasama dengan teman yang lain. Guru yang menerapkannya berarti ia berusaha mendidik manusia seutuhnya, bukan sekedar menghafalkan materi saja. Nah, poin-poinnya apa? Dalam kelola emosi ini kita belajar tentang kesadaran diri. Kesadaran diri itu misalnya anak di kelas, bagaimana perasaan saya saat ini, sudahkah saya siap menerima pelajaran. Mungkin banyak sekali di antara kita yang ketika masuk anak masih ngantuk, masih belum semangat, tapi tetap saja melanjutkan pelajarannya. Padahal kita harus tahu anak itu sedang apa. Dia harus menyadari saya harus bersikap bagaimana ketika guru di kelas. Yang kedua, pengelolaan diri, termasuk sosial, emosionalnya dia, apakah emosional saya sedang baik-baik saja dan siap menerima pelajaran. Yang ketiga, kesadaran sosial, mungkin ada sikap empati di kelas, bekerja sama dengan teman, dia berempati dengan teman, keterampilan berelasi ketika bekerja kelompok dan yang lainnya, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jurus yang kedua, kelola emosi. Jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Bagaimana Ustaz Sutri? Mungkin bisa memberi penjelasan sedikit. Ya, kemampuan untuk bertahan. Kata Ustaz Sutri, kemampuan untuk bertahan. Jadi kalau kita melihat video tadi tentang mainan tadi, mainan yang diberikan gurunya itu adalah mainan kayu yang ketika dalam kondisi apapun dia akan tegak kembali. Memang bentuk bonekanya, bentuk mainannya sudah seperti itu. Gitu. Kemudian sang guru itu meminta pukul dan tekanlah dia. Mau dipukul seperti apa, mau ditekan seperti apa, dia akan tetap kembali berdiri tegak. Bahkan di akhir itu diberikan pukulan yang sangat keras, tapi
permainan itu tetap berdiri tegak. Itulah resiliensi. Apa itu resiliensi? Bahwa ketika seseorang mendapatkan hantaman, pukulan dari arah mana saja, dia akan berusaha bangkit kembali. Kalau ke anak-anak, berarti ketika anak-anak gagal, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu kembali bangkit tanpa dia berlama-lama dalam kesedihan atau segera move on. Apa tadi Ustaz? Ya. Oh iya, Ustaz Dharma kan juga jurus ya, Ustaz? Ya, iya, di sini kan banyak pendekar, Masya Allah. Nah, nih, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu bisa disebut juga daya lenting. Untuk contoh penerapan di kelas, yang pertama, saat siswa gagal ulangan misalnya, ini saya berikan 3 contoh mohon ya. Guru tidak memarahi, tapi mengajak refleksi. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan agar hasilnya lebih baik minggu depan? Saat ada masalah kelompok, guru minta mereka mencari solusi bersama tanpa menyalahkan. Guru memberi apresiasi pada usaha dan ketekunan, bukan pada hasil. Kalau di pelajaran saya itu kan tidak ada soal dan jawaban yang saklek, jawabannya 100 benar atau salah. Tapi ada di mapel tertentu yang ada jawaban benar atau salah. Saya harap ustaz-ustazah ketika ada anak yang menjawab itu tidak langsung kurang tepat gitu. Ada tipikal guru yang bilang salah, ada tipikal guru yang lebih halus bilangnya bukan salah tapi kurang tepat. Nah, kalau misalnya sudah habis ini, saya harap bilangnya bukan langsung kurang tepat nih, tapi langsung diberikan apresiasi dulu. Kenapa? Karena anak itu sudah berusaha, terima kasih sudah mengerjakan, terima kasih sudah berani maju ke depan. Maju ke depan bagi anak-anak itu juga butuh effort ya. Harus ada keberanian. Kalau tidak berani, mau ditunjuk pun tidak ada yang maju. Nah itu saya pernah. Ayo siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Nggak ada yang maju. Tapi dengan anak yang dia mau ngaco, mau nyoba, itu harusnya kita kasih apresiasi dulu, tidak langsung, oh kurang tepat, nah bukan. Ini kita kasih apresiasi. Terima kasih ya, tapi ini jawabannya kurang tepat gitu. Tapi di awal itu sudah dikasih apresiasi terlebih dahulu, baru nanti di akhir ditutup lagi dengan apresiasi. Belajar lagi ya, nanti diulang sekali lagi, saya yakin kamu pasti benar. Guru menumbuhkan daya lenting agar siswa mampu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan semangat. Dan siswa yang resilient akan menjadi pribadi yang kuat, mandiri, optimis, dan siap menghadapi perubahan. Masuk ke jurus keempat, yaitu menjaga konsistensi. Konsistensi, kebiasaan berkesadaran. Ada 10 tombol ajaib yang ada dalam diri siswa kita. Nah, tombol itu kita lah yang nanti akan menyalakannya. Tombol apa saja itu? Yang pertama, kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan juga makna. Jadi kita lah yang punya PR untuk mencek tombol itu. Oh, bagaimana supaya cara mengajar itu disenangi anak. Kemarin saat kita diskusi membahas kelas 9, ada anak yang tipenya cepat bosan ya. Terus ada masukan spesi. Mungkin setiap hari kita perlu refleksi gitu. Itu juga salah satu cara supaya kita mengaktifkan tombol dalam diri anak. Ada kesenangan, kebanggaan. Misalnya kita mengakui kemampuan anak di depan teman-temannya. Keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan ini kita lebih memahami kebutuhan anak nih. Kadang-kadang kita menyampaikan hal yang anak-anak merasa tidak butuh, tapi kita harus lebih memahami. Misal di materi-materi tertentu yang anak-anak masih kurang memahami, kita bisa memberikan materi lebih, porsinya lebih banyak. Kemudian manfaat, ada juga tantangan, keyakinan, dan juga makna. Nah, mungkin panjenengan sudah pernah lihat video ini, kebiasaan berkesadaran. Ya, dia sudah bersiap untuk sholat, kemudian mamanya bilang, kita sholat, ntar dulu gitu. Jadi apa? Tandanya setiap murid kita itu sebenarnya ada juga respon positif. Setiap diri anak itu pasti ada niatan untuk positif. Bahkan anak-anak yang ada masalah itu pas saya tanyain ternyata juga ingin kok membahagiakan orang tua, ingin kok berubah. Mungkin dia hanya belum tahu bagaimana caranya untuk berubah. Seperti ini tadi. Jadi kita tumbuhkan kebiasaan berkesadaran. Dia melakukan
secara sadar, bukan karena paksaan. Tadi kan sebenarnya sudah mau ke masjid, tapi karena terus diulik, oh ya, kalau saya pengennya saya ke masjid itu atas dasar saya sendiri. Tapi bukan berarti kita juga tidak boleh menyuruh ya atau menasihati, tidak seperti itu juga. Anak-anak juga tetap butuh nasihat dari pusat-pusatnya, tapi kita tahu di mana di saat yang tepat anak itu butuh nasihat dari kita, mana waktu yang tepat bahwa anak itu sudah ingin menunjukkan perubahan ke arah kebaikan. Berikutnya yang kelima, jurus jalin koneksi. Dengan apa kita menjalin koneksi? Kita akan belajar tentang keterampilan mendengar aktif. Kemudian koneksi sebelum koreksi. Juga ada pendekatan konseling realita atau juga segitiga restitusi. Strategi masih ingat ya, Dan? Segitiga restitusi. Nah, guru yang berkomunikasi dengan empati bukan hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga menyentuh hati. Dengan komunikasi empatik, guru menumbuhkan kelas yang penuh kepercayaan, kehangatan, dan juga semangat belajar. Untuk keterampilan mendengar aktif, contohnya nih, kita bisa mendengarkan anak-anak itu tanpa menjudge terlebih dahulu. Kita hadir penuh ketika anak-anak memang butuh kita. Anak-anak bercerita, kita dengarkan dengan baik. Anak-anak menyampaikan pendapatnya, kita hadir dengan penuh. Ketika anak mengutarakan pendapat, sebisa mungkin kita tidak sedang menghadap laptop ataupun mengetik sesuatu, tapi kita perhatikan, oh anakku ada yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi kita hadir penuh saat anak itu butuh sosok seorang guru, sosok kita. Yang kedua, koneksi sebelum koreksi. Saya berikan gambar seperti di samping ya, untuk gambaran saja tentang koneksi sebelum koreksi. Jadi di sebelah itu ada gambar gunung es. Terkadang secara tidak sadar kita lebih banyak melihat yang di atas kita ya. Gunung itu kan yang warnanya muda, itu kan yang terlihat. Padahal yang nampak itu hanya sedikit. Gunung es yang mengakar di bawahnya itu lebih banyak. Terkadang yang kita lihat itu hanya yang nampak saja. Oh anakku nakal, anakku bolos, anakku begini. Tapi kita tidak memahami begitu dalamnya apa yang sedang terjadi dalam kasus anak tersebut. Apakah kita tidak boleh sebagai hakim ya, kalau yang atas saya gambarkan sebagai hakim karena dia selalu mengejudge apa yang anak lakukan. Kalau yang bawah sebagai detektif, apakah kita tidak boleh sebagai hakim? Boleh. Tapi jangan sampai melupakan tugas kita sebagai detektif. Selain kita melihat apa yang terlihat di permukaan, kita juga harus melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri anak tersebut. Itulah yang dinamakan koneksi sebelum koreksi. Jadi kita koneksi dulu. Sebenarnya anakku ini sedang kenapa sih? Kita mencari tahu akar penyebab masalah anak berbuat seperti itu. Baru kita mengoreksi. Tidak langsung serta-merta lewat telat terus gitu nih, apalagi di depan teman-temannya. Tapi kita bisa memanggil, kita tanyain dulu kenapa terlambat, ada masalah apa dan sebagainya. Baru setelah itu kita koreksi, kita benarkan. Kemudian yang keenam, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini yang pertama bisa membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Bangun kolaborasi ini. Jadi misalnya guru mapel melihat ada anak yang sedang kesulitan di mapel tertentu, nilainya jelek. Nah ini bisa berkolaborasi juga dengan guru BK. Sebenarnya anak ini sedang ada masalah apa ya? Jadi masalah anak diselesaikan tidak hanya dengan secara akademik, tapi juga dilihat dari sisi emosional siswa. Yang kedua, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Dengan berkolaborasi, kita bisa berkomunikasi sama orang tua, sehingga ketika ada sebuah masalah, kita bisa langsung cepat berkolaborasi. Orang tua juga tahu, nanti kalau ada risiko apa-apa, otomatis orang tua juga akan segera diberitahu dan juga menyetujui, bertanggung jawab bersama-sama. Yang ketiga, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Yang terakhir, menata situasi supaya tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. 1. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik,
mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah. 2. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal, serta menguatkan karakter positif. Dan yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu 7 jurus ya. 7 jurusnya sudah saya sampaikan secara singkat. Sama mau tahu 7 jurusnya? Buat apa? Nanti materinya saya share ya, Ustazah. Ini materinya saya share. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan 2 jurus yang sudah saya terapkan di kelas yang hari ini diminta untuk menyampaikan ke Panjenengan Istri. Yang pertama yang saya sampaikan kemarin, yang saya lakukan kemarin adalah jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Nama kegiatannya implementasi jurus 1, kenali potensi, yaitu dengan mengidentifikasi potensi, gaya belajar, minat dan bakat murid kelas 7 SMP ITB Al-Huda Wonogiri. Tujuannya, guru mengetahui potensi, gaya belajar, minat bakat murid kelas 7 SMP ITB Al-Huda Wonogiri, sehingga dapat digunakan sebagai dasar sekolah dalam mengarahkan potensi, gaya belajar, dan karir murid. Untuk sasarannya, yang saya lakukan dalam kegiatan kenali potensi ini adalah 158 murid kelas 7 SMP ITB Al-Huda Wonogiri yang terbagi dalam 6 rombel. Kegiatannya sosialisasi dan asesmen dalam jurus kenali potensi dengan diadakan tes kemampuan, gaya belajar, dan minat bakat. Untuk sarana prasarananya dengan ruang kelas, internet, juga aplikasi tes bakat minat. Kemarin pelaksanaan saya lakukan di Aula SMP ITB Al-Huda Wonogiri. Jadi di kelas 9 CP saya buka tutupnya untuk bersama-sama karena rentang waktunya itu hanya 1 pekan. Terus saya pikir supaya 1 pekan itu saya tidak pindah-pindah kelas. Alhamdulillah pas itu izin Mbak Iva boleh menggunakan waktu kelas meeting. Ketika pagi saya gunakan untuk kelas 7 Ahmad, saya gabung menjadi 1 sesi pagi, yang sesi siang 3 kelas putra kelas 7 itu saya gabung menjadi 1. Tanggal pelaksanaannya tanggal 23 September 2025. Untuk alur penyampaian yang saya gunakan adalah menggunakan alur ARKA. Yang pertama aktivitas. Aktivitasnya mengisi asesmen gaya belajar dan kemampuan. Ini saya menggunakan asesmen di akupintar.id. Ustazah hari ini membawa HP nomor betul? Monggo kita bisa praktek sebentar ya. Nanti saya cuma ambil 1 saja. Monggo terserah. Boleh milih yang gaya belajar, boleh yang milih kemampuan, atau milih yang monggo. Nanti masuknya di akupintar.id di Google. Akupintar.id gaya belajar. Ya. Monggo boleh memilih, tapi salah satu saja ya. Nanti biar waktunya tidak terlalu lama. Oh iya, ada yang tunggu antrian 1 menit. Monggo bisa ditunggu terlebih dahulu. Sama membuka akupintar.id. Nanti tampilannya seperti yang di depan. Namun
Sudah, Ustaz? Ya. Kalau sudah, panjenengan klik yang titik 3. Bukan titik 3, di garisnya 3 di pojok kanan. Apa? Yang titik 3 yang di pojok itu. Ya. Terus yang dipilih yang monggo, boleh yang gaya belajar, kepribadian, penjurusan atau tes kemampuan. Yang tes minat bakat. Gaya belajar boleh. Kepribadian boleh. Yang tes kemampuan juga boleh. Monggo panjenengan bisa memilih salah satu. Kalau yang menunggu ditunggu dulu, berarti masuk di sistem antrian. Kalau panjenengan tuliskan di Google seperti di depan ya, saudara. Aku minta tes gaya belajar. Terus panjenengan langsung klik yang tes gaya belajar. Ini langsung masuk ke sini dan langsung klik ikuti tes sekarang. Alhamdulillah ada yang sudah selesai satu ya. Ustaz Didik sudah selesai. Ustaz Didik tipenya kinestetik. Pantesan bergerak terus ya, Dan. Aktif bergerak kemana-mana. Main bola. Bukan bola. Tidak lulus.
Hasilnya kalau sudah seperti yang didapatin, ini dari Ustadz Edi itu yang lebih dominan adalah gaya belajarnya kinestetik. Terus Desi? Oh iya, berarti Us Desi tes kemampuan ya? Tes kemampuan dengan linguistik. Berarti cocok sekali Us Desi menjadi guru bahasa Jawa. Karena linguistik. Ustadz Edi kinestetik juga cocok karena sukanya naik-naik ke puncak gunung. Ustadz Didi kinestetik ya kan? 100% cocok banget karena bergerak terus Mas. Terus Mas ya sekarang. Aku linguistik 100% ya Allah. Ya cocok ya Us. Sekarang ini guru bahasa kompas ya. Yang lain yang sudah siapa? Ustadz Tia apa hasilnya? Apa? Kinestetik. Ya. Jurusin tadi ya, terus. Siapa lagi yang sudah? Terus Nevin apa Bun? Kinestetik visual. Ya, cocok juga. Terus apa tadi? Visual kinestetik sama bagiannya influence.
Masya Allah. Influensi itu mempengaruhi. Ya. Jadi nanti kalau puisi insya Allah menang Gus. Ya, Puisi ya. persuasif banget. Yes Dewi. Dewi visual. Oke. Nanti untuk tipe-tipe tadi kebanyakan gaya belajar ya. Kalau gaya belajar berarti kita bisa melihat anak kita. Oh anak saya yang visual berarti dia cara menyerap informasinya melalui tampilan, gambar, warna. Oh anak saya ternyata auditori berarti dia akan menyerap informasi dengan mendengarkan video. Anak saya tipenya kinestetik berarti dia menyerap informasi dengan praktek langsung, dengan kegiatan, gerakan dan lain sebagainya. Yang belum selesai masih boleh diselesaikan. Saya sambil lanjut ya, Ustaz-Ustazah. Jadi alurnya tadi arka yang pertama aktivitas. Saya menyampaikan itu, saya minta anak-anak kelas 7 semuanya melaksanakan asesmen. Yang pertama saya minta saya serempakkan untuk gaya belajar, dan yang kedua baru lihat tes kemampuan. Kemudian masuk di alur yang kedua yaitu refleksi. Saya tanyakan bagaimana perasaan murid setelah mengetahui gaya belajar dan jenis kecerdasan. Mungkin udah selesai tapi Ustaz. Ada tulisan selanjutnya kan? Ada, tapi dibaca terus ulang dari awal. Ya, ulang mau kan? Buatan mengulang dari awal itu mungkin soal berikutnya. Ada tampilan awalnya. Bisa menang ya? Bisa menang. Ya. Nanti belajar kelompok ya kan yang belum berhasil. Saya lanjutkan ya. Kemudian saya lanjut dengan refleksi. Saya tanya anak-anak, gimana perasaannya anak-anak setelah tahu gaya belajarnya, tipe kecerdasannya. Kalau sekarang saya tanya, gimana Ustazah setelah tahu, apakah baru ini tahu gaya belajarnya? Atau sebelumnya sudah tahu? Belum, baru tahu ya. Ustaz Alfa sudah tahu bahwa kemampuannya ternyata tadi influence. Masya Allah, kita punya bakat terpendam ya. Tahu bahasa kerennya Bukan penghasil dan bukan penghasil. Influence agak kurang dikit loh. Orang dibuat soalnya berbeda. Alhamdulillah. Perasaannya bagaimana? Senang? Nah, itu pula yang ketika saya tanyakan gimana perasaannya nak? Senang sekali ternyata tipeku ini ya. Ya. Ternyata tipe belajarnya ada seperti ini, ada 3. Ternyata anak-anak juga senang baru tahu. Oh, pantesan saya kalau membaca cepat ngantuk. Mereka baru menyadari. Tapi kebanyakan begini nih, membaca sedikit terus mengantuk. Ada juga yang tipe visual tadi tentang warna. Dia lebih peka terhadap warna-warna, gambar dan yang lain sebagainya. Saya lanjut ya. Untuk alur berikutnya konsep, saya sampaikan konsep tentang gaya belajar. Kemudian saya juga menyampaikan konsep tentang jenis-jenis kecerdasan. Kalau tadi gaya belajar ada 3, ini biar saya punya kepean tapi nggak begitu kelihatan. Saya kasih simbol-simbol. Ini yang mata itu berarti visual dengan melihat entah itu warna, gambar dan lain sebagainya. Kalau yang telinga berarti auditori, tipe pendengar. Kalau yang tangan adalah kinestetik dengan gerakan. Kemudian jenis kecerdasan saya juga pakai kopean, saya taruh di bawah. Ini yang pertama ini untuk verbal dan linguistik dengan bahasa, kata-kata dari sisi yang bahasa. Kemudian yang ini kemampuan interpersonal, bagaimana ketika dia berdialog membuat orang lain nyaman. Ketika orang lain berdialog dengan dia itu langsung merasa enak banget, nyaman, betah gitu. Ada ya tipe-tipe orang yang ketika kita berbicara kita jadi gak nyaman karena baru ngomong sedikit sudah ditipali. Kita ngomong dia ikut ngomong. Kita bercerita dia tidak menanggapi cerita kita, mau dia ikut cerita yang lain yang tidak nyambung. Ada juga begitu.
Jadi ini termasuk kecerdasan ternyata. Bagaimana kecerdasan interpersonal itu tidak sekedar kecerdasan berbicara, tapi juga mendengarkan orang berbicara. Yang ketiga ini kecerdasan atau kemampuan naturalis. Ada gambar tumbuhannya. Naturalis berarti orang-orang yang cinta lingkungan, peka terhadap lingkungan sekitar. Uspur nggak ada di sini. Uspur lihat sampah sedikit langsung ini sampai sopo gitu. Cinta lingkungan, kecerdasan naturalis. Yang keempat ini kecerdasan moral dan sosial. Yang keempat kecerdasannya Ustadz Didi, logika matematika. Yang kelima ini intrapersonal, kecerdasan atau kemampuan intrapersonal itu cerdas menata hati, manajemen diri, meskipun dia marah, tapi dia berusaha untuk jangan sampailah marahku kelihatan orang lain gitu. Kemarin terus Alfa juga tanya, Mas Devi kenapa gitu? Mohon aku izin atau gitu. Izin. Jadi bagaimana kita mengontrol jangan sampai ketika kita sedih itu dunia ikut tahu kesedihan kita. Kalau bahagia nggak apa-apa, semuanya tahu. Kemudian ada kecerdasan kinestetik yang tadi dimiliki Ustadz Edi, Ustadz Tiar, Ustadz Didi. Wah ternyata kita punya sumber daya luar biasa Pak Irfan. Dan kecerdasan kinestetiknya, powernya sangat besar. Banyak kecerdasannya kinestetik. Yang ini adalah kecerdasan atau kemampuan visual spasial. Visual spasial itu gambarnya adalah tipe-tipe orang yang mudah mengingat rute. Kita nih, mungkin tipe-tipe pendaki ini sopir. Pesan tadi belum nyoba kan? Yang tadi, yang tes kecerdasan. Gaya belajar. Oh iya, itu adalah tipe visual spasial. Visual spasial itu kaitannya dengan tempat dan ruangan. Kita pernah ya, misalnya ke Jatim Park itu ada permainan labirin. Orang yang bukan di tipe visual spasial, dia masuk di labirin itu mumet ya. Ini anggotanya nanti, maksudnya lewat nanti gitu. Tapi dia yang punya kecerdasan visual spasial ini, dia malah senang banget, senang mencari alurnya sampai dia berhasil menemukan pintu keluar. Termasuk orang yang pandai membaca peta, pandai membaca rute, pandai membaca map, suka berjelajah, itu juga punya kecerdasan visual spasial. Kemudian aplikasinya apa? Saya aplikasikan pemanfaatan hasil asesmen ini untuk guru dan juga siswa. Saya sudah merekapkan belum berhasil ya tadi. Bapak tas nanti belajar belum ya. Untuk aplikasinya, saya memanfaatkan hasil asesmen ini untuk guru dan juga siswa. Untuk guru, saya sudah memetakan dan juga sudah saya rekapkan kemarin hasil asesmennya. Mohon maaf untuk kelas 7A dan 7F Ikhwan, itu juga sudah melakukan asesmen, tapi rekapnya belum jadi karena saya memang tidak ada jadwal di kelas 7 Ikhwan, belum ada waktu di sana. Kalau kelas 7B kemarin saya minta di jamnya Mus Alfa sehingga sehari itu jadi saya rekapkan. 7C juga sudah, ini hasil rekapnya. Jadi kita bisa tahu kok 7B itu gaya belajarnya kebanyakan apa. Meskipun gaya belajar ini tidak serta-merta dominan ya. Misalnya Excel, ini dominan hasilnya auditory. Kemudian Alifiandra itu dominan kinestetik. Ada juga yang hasilnya itu perpaduan antara kinestetik visual, auditory visual, kinestetik, akademik. Jadi teman-teman anak-anak yang punya 3 kecerdasan yaitu 3 gaya belajar ini bisa menerima pembelajaran dengan metode belajar apapun. Tapi anak-anak yang
dominan salah satu, biasanya dia akan nyaman di gaya belajar yang ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan, dia juga akan bisa menerima dengan gaya belajar yang lain. Hasil ini nanti akan saya sampaikan ke wali kelas ya, supaya wali kelas bisa menindaklanjuti, misalnya untuk pembagian kelompok di kelas, ataupun saya akan memberikan kepada guru malam. Nanti hasilnya akan saya share, monggo bisa digunakan dalam pembentukan kelompok ataupun pembelajaran di kelas. Alasan saya mengambil jurus yang pertama, yaitu karena asesmen menjadi hal yang sangat penting, apalagi untuk di kelas 7, di awal-awal kelas 7. Jadi dari 7 jurus itu, jurus yang saya lakukan pertama adalah jurus kenali potensi. Untuk hasilnya, murid telah mengetahui gaya belajar masing-masing sebagai dasar pembelajaran ke depan. Hasilnya, jadi murid itu sudah tahu, maka pas saya tanya, oh saya tahu seperti ini, berarti saya pas belajar itu saya harus begini. Misalnya pas di asrama atau di kelas ataupun di rumah, tipe saya visual, berarti saya akan lebih banyak-banyak membaca, melihat gambar-gambar yang di buku. Oh tipe saya auditori, berarti saya akan belajar dengan video. Oh tipe saya kinestetik, saya akan belajar dengan banyak berpraktek. Kemudian untuk guru setelah mendapatkan hasil yang sudah saya rekap tadi, guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran agar materi lebih mudah dipahami siswa. Itu ya untuk yang pertama. Ini untuk jurus yang kedua yang saya ambil adalah jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi mau apa? Daya penting. Nama kegiatannya tumbuhkan resiliensi, pentingnya daya lenting, pola berpikir tumbuh dan merangkai kata yang memuaskan. Tujuannya guru memuaskan daya lenting murid atau resiliensi, yaitu kemampuan murid untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan atau kegagalan. Untuk sasarannya, kalau yang mengenali potensi tadi kelas 7, untuk tumbuhkan resiliensi ini saya mengambil di kelas 8. Deskripsi kegiatan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan dalam jurus tumbuhkan resiliensi. Sosialisasi dilakukan di kelas pada saat jam BK, sedangkan pendampingan ketika ada kasus sesuai. Pelaksanaannya saya lakukan di ruang kelas 8, waktu pelaksanaannya tanggal 3 Oktober 2025. Untuk alur pelaksanaan jurus tumbuhkan resiliensi, saya juga menggunakan alur ARKA. Hanya aktivitasnya adalah murid membangun menara dengan kertas A4. Sebenarnya saya tadi juga pengen praktek ya, sama seperti yang kenali potensi tadi kan panjangnya praktek foto assessment. Kalau ini prakteknya sebenarnya membangun menara dari kertas A4. Tapi karena jatah saya itu jam 8 sampai jam 10, sebenarnya tidak bisa kalau saya lama-lamakan. Jadi betul praktek ya, jadi prakteknya di kantor. Saya meminta murid membangun menara dengan kertas A4. Saya sediakan 4 kertas A4. Kemudian mereka merobek-robek jadi kecil. Kemudian mereka membentuk menara dari kertas. Gambarnya seperti ini guys, gambarnya. Tapi ini pakai kartu. Gambarnya seperti ini. Kalau kemarin saat saya di kelas itu pakai kartu, karena saya tidak punya kartu, kemarin saya praktek ke anak-anak itu pakai kertas A4. Saya minta anak-anak memotongi kertas A4 itu, saya siapkan 4 lembar, kemudian menyusun menjadi menara seperti ini. Jadi ini ditepuk, kemudian ketika menaranya sudah jadi, saya dengan jahatnya merobohkan menara itu, aktifasi sampai menaranya roboh. Ada yang menaranya kuat, ada yang menaranya roboh. Kemudian dari situ kita masuk ke refleksi. Bilang lagi.
roboh. Mereka membangun menara, padahal bangunnya itu juga susah karena blunder gitu. Norok. Kemudian pas sudah jadi, saya bertindak sebagai ahli tribut, pasi. Ternyata ada yang bangunannya masih kokoh, ada yang bangunannya terus kemudian ambruk. Kemudian mereka saya tanya, gimana perasaannya? Ya sedih karena sudah susah-susah, ternyata roboh. Ternyata bangunan saya tidak kuat. Kemudian saya ajak mereka untuk mengambil pelajaran bagaimana bersikap ketika gagal atau sedang mengalami kesulitan, kesedihan, atau melakukan kesalahan. Kemudian konsepnya saya sampaikan pentingnya resiliensi, bangkit setelah gagal, dan growth mindset atau mindset cara berpikir yang tumbuh dan berkembang. Untuk aplikasinya, anak-anak memberikan respon. Ini saya memberikan respon dengan sistem burger ketika murid gagal atau salah. Nah, gimana sistem burger itu? Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ketika anak mengalami kegagalan atau tidak tepat seperti apa yang kita harapkan, kita bisa mengawali dengan apresiasi sistem burger itu. Yang di tengahnya ada koreksi, diakhiri dengan apresiasi lagi. Kalau kemarin saya minta siapa yang pernah menemukan kegagalan atau mengalami kegagalan, yang mengacungkan tangan itu adalah Amanda, kelas 8 FA. Maju kemudian cerita, dulu pas di SD saya ikut lomba maksi, tapi kemudian saya gagal karena saya latihannya kurang maksimal. Terus saya awali dengan apresiasi. Kamu sudah luar biasa, mau berjuang, mau berusaha, sudah ikut seleksi, itu berarti kamu sudah yang terbaik karena sudah terpilih oleh guru. Kemudian di tengahnya ada koreksi. Kamu mungkin mengalami kegagalan, tadi kamu sampaikan bahwa kamu latihannya kurang maksimal. Lalu setelah itu akhirnya dikasih apresiasi lagi. Kamu masih punya kesempatan untuk ikut lomba. Asalkan kamu bekerja yang sungguh-sungguh, latihannya lebih maksimal lagi, saya yakin insya Allah kamu bisa berhasil. Jadi ada sistem yang berjalan di situ. Tidak langsung kamu karena pulang latihan, jadinya makanya nggak juara, bukan seperti itu. Tapi kita awali dengan apresiasi supaya anak nyaman, kemudian kita koreksi supaya anak ada pembenahan. Ya terakhir kita kasih apresiasi lagi supaya anak bangkit dengan perasaan yang lebih optimis. Alasan saya kenapa memilih materi yang tumbuhan resiliensi, karena saya pikir materi ini cocok untuk kelas 8. Ya, biasanya kelas 8 itu aktif di organisasi sekolah, entah di OSIS, di Pramuka, di BMR, dan organisasi yang lain, serta berbagai macam perlombaan. Jadi kita bekali dulu, nanti misalnya ada lomba, ya moga-moga menang ya, tapi misalnya ada lomba yang tidak menang itu anak tidak langsung down. Kemudian hasilnya melalui UCA itu kalau dalam BK ada penilaian ya, penilaian secara lisan yang segera melalui UCA itu understanding, comfort, dan action. Pemahaman baru apa yang didapat, bagaimana perasaannya, aktivitas apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, melalui UCA ini, murid mengetahui tentang pentingnya sikap resiliensi dan akan berusaha menumbuhkan growth mindset dalam kesehariannya. Alhamdulillah. Tanggungan alhamdulillah pas jam 10. Kira? Terima kasih Ustaz dan sampun pendukung saya sudah mau menjadi teman saya berbagi praktik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dari materi yang disampaikan oleh tadi, penyemangatnya bukan boleh. Bapak Ibu sekalian, saya uji, saya bawa uang 5.000 ini, sempat ngapa? 7 sesuai jawab, maksudnya sampai jawab, saya mau ngajar. Gak ada yang dianu, langsung tutup. Ya, yang apa? Yang pertama, apa tadi? Yang apa dapat uang 5.000? Saya apa? Kembali
Iya, kenali, kelola, tumbuhkan, terus jaga, jalin. Sudah dua tadi ya, kolaborasi sama situasi tadi ya. Seperti mari buat saya. Oh itu tadi tumbuhkan resiliensi. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk tadi saya semua memperhatikan dengan seksama dan luar biasa. Semoga saja nanti kita bisa membuat yaitu konten ya. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mungkin ya kalau ada sesuatu yang mungkin belum itu atau masih mau boleh dipertanyakan langsung kepada narasumber kita. Untuk sementara satu penanya dari Bapak Ibu, Bapak Guru, dan satu penanya dari Ibu Guru. Dari Bapak siapa yang mau menanyakan? Oh iya, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu kelas itu ada anak yang asalnya memang sering tidur. Namun ketika saya mengajar itu kemudian di akhir ada refleksi dengan beberapa pertanyaan. Dan salah satu di antara pertanyaan itu saya mencoba meminta siswa untuk menceritakan secara ringkas apa yang saya ajarkan. Nah, anak yang tidur ini salah satu objeknya ada 3 orang. Satu anak yang mendengarkan, 2 anak yang mencatat, dan yang ketiga anak yang tidur. Dan ternyata dari 3 anak ini, anak yang tidur ini bisa menceritakan yang menurut saya lebih lengkap daripada yang ya ini tipe apakah anak yang tidur? Saya jawab ya. Kalau itu adalah kepada narasumber kami silakan untuk menyelesaikan menjawab tanya dari Bapak. Ya Bapak sebenarnya kan kita berdiskusi ya tadi. Kayaknya saya tahu anaknya tadi. Mas sebenarnya kan beda. Mas bilang ya, saya sebenarnya tahu siapa. Ya, untuk itu kemungkinan ya saya juga karena saya belum melakukan tes ini di kelas 9B. Kalau memang benar yang saya sampaikan ada di kelas 9B. Tapi begitu pun di kelas saya, mungkin di kelas yang lain juga. Anak tersebut ketika saya menyampaikan itu seperti tiduran kayak buatan karang ngoten ini yang sini, tapi ketika saya tanya, saya ajak diskusi, dia jawabnya lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Nah, bisa jadi saya hanya menerka, bisa jadi itu memang tipe gaya belajarnya itu auditori seperti yang saya sampaikan Sintano tadi yang sering juara 1, padahal dia di kelas biasa saja, tidak termasuk anak yang rajin mencatat ataupun ketika belajar itu dia jarang baca buku, tidak bawa buku kemana-mana. Ada anak yang lebih rajin bawa buku kemana-mana, tapi yang Sintano itu ternyata gaya belajarnya memang mendengar, yaitu auditori. Bisa jadi murid yang Ustaz Koko maksud itu juga dengan tipe gaya belajar auditori yang sepertinya dia tidur ternyata luar biasa menyimak penjelasan dari Ustaz, sehingga ketika Ustaz bertanya, Ananda malah lebih bisa menjelaskan secara lengkap dan terperinci. Bisa jadi, mungkin mau menambahkan dari MC-nya mau menambahkan boleh? Boleh, menyambut kasih. Saya tadi langsung sering teringat tentang yang disampaikan oleh Ustaz Moko atau Pak Moko itu adalah gaya belajar saya di waktu SD SMP, sehingga saya selalu juara 1. Juara 1 saya nggak pernah. Saya menemukan ilmu gaya belajar yang baru.
gaya belajar antisipasi manipulasi. Itu yang saya terangkan. Saya catat terus. Antisipasi manipulasi. Itu gaya belajar saya. Ini jujur. Yang saya sampaikan seperti diri saya. Satu saat saya SD, SMP itu tak pernah terbiasa dari peringkat 1. SMP, SMA-nya kacau, terus sendiri. Ini tuh gaya belajar antisipasi manipulasi. Kalau menurut saya itu apa? Saya tuh mengantisipasi belajar dulu sebelum guru menerangkan. Terus memanipulasi adalah artinya saya pura-pura nggak gagas, pura-pura nggak ngomong, tapi naik ulangan selalu dapat nilai 100. Itu yang saya lakukan. Itu gaya belajar saya, tapi ternyata tidak masuk dalam yang terkenal itu. Jadi saya tidak mau usul itu. Ini kalau saya up ke atas saya jadi profesor itu nanti. Karena terus kalau saya, oke. Kalau bahasa kerennya itu lagi ini, tulu tapi sinau. Kalau ada yang lain, Mbak, ada? Itu hanya joke mage, tapi itu menurut saya. Oke. Bu, antisipasi manipulasi. Mengantisipasi belajar dulu sebelum guru menerangkan itu saya. Jadi PPKN gitu, materinya apa? Oh, saya belajar dulu, baca-baca dulu, akhirnya ngantuk, tapi mas terekam, gitu kan? Tinggal sambil sering-sering guru menerangkan hanya membenarkan pengalaman saya waktu dalam malamnya belajar. Itu saya antisipasi manipulasi. Selanjutnya yang belum ini bagi ibu itu tahu? Betul. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait anak kemarin ada orang tua. Ini berkaitan dengan orang tua yang bertanya khawatir Ustazah. Anak saya itu dari SD matematikanya itu sulit untuk mengerti matematika seperti itu. Nah, orang tua saya khawatir, padahal di dalam kelas itu dia selain matematika, ya, selain matematika, tahfiznya, adabnya itu sangat luar biasa. Tetapi orang tua malah mengkhawatirkan kekurangannya, yaitu tidak bisa mengikuti matematika atau nilainya selalu jelek di matematika. Orang tua tersebut tidak mengunggulkan bahwa adabnya yang sangat luar biasa, tahfiznya yang luar biasa ya, tetapi malah mengkhawatirkan kekurangannya. Itu bagaimana kita sebagai guru menjawab curhatan orang tua seperti itu? Terima kasih. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, yang kita temui secara nyata itu memang seperti itu tuh, ada tipikal orang tua yang perfeksionis atau tipikal ya terlalu ambisnya malah di bidang akademik. Padahal kalau kita mau menyelami lebih dalam lagi, harusnya kan orang tua itu bangga ketika anaknya hafalannya banyak, adabnya bagus, dan itu saya rasa memang beda-beda karena tipikal orang tua berbeda-beda. Ada juga orang tua yang saya temukan itu menyampaikan kalau saya itu nilai itu nggak masalah fokus, yang penting nyaman di pondok, adabnya baik, hafalannya bagus gitu. Nah itu mungkin adalah salah satu tipikal orang tua. Nanti yang bisa Ustaz sampaikan, yaitu Ustaz bisa menyampaikan selawalilasnya ya, karena tahu capaian targetnya. Maksudnya bisa menyampaikan, untuk Ananda, misal ini targetnya bagus, capaian hafalannya bagus. Untuk mapel-mapel yang lain juga bagus. Kemudian untuk adabnya juga sangat bagus. Supaya orang tua itu juga mengetahui bahwa anaknya itu juga punya potensi. Kadang-kadang orang tua yang seperti itu, yang hanya fokus pada kekurangan anaknya, karena belum tersadarkan, oh ternyata anakku potensinya juga banyak ya. Jadi gak apa-apa orang tuanya itu beranggapan seperti itu, tapi tugas kita hanya memberikan papasan. Ternyata anaknya itu dibalik satu kekurangan yang dia miliki, dia itu punya banyak sekali potensi. Jadi saudara bisa menyampaikan potensinya Ananda itu banyak sekali ya Bun, adalah ini. Kalau yang matematika nanti insya Allah diperbaiki lagi, insya Allah masih bisa. Terus supaya orang tua juga tenang dan
sudah sepakat mewakili kita semua. Saya mau menanyakan tentang menumbuhkan resiliensitas. Kan kalau kelas kita kan sering menemui anak-anak yang secara akademis anak itu kurang, apalagi misalnya di pelajaran tertentu. Tetapi selain kemampuannya kurang, ternyata anak itu tidak memiliki teman di kelasnya. Entah itu dikucilkan, entah itu dibully, entah itu temannya tidak nyaman, tetapi anak itu tetap percaya diri dengan apa yang dia miliki. Dia tetap dia tahu diri sih, dia tahu diri dengan kemampuannya seperti itu, dan dia berusaha untuk selalu bisa mengikuti meskipun secara akademisnya kurang. Tetapi secara sopan santun ada mungkin itu juga sedikit lebih baik kalau dibandingkan dengan kemampuan akademisnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau kita sedang mengajar, otomatis kan kita mengajarkan mengajarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan di mana itu berkaitan dengan kemampuan siswa. Nah, kalau kemampuan siswanya tidak bisa, tetapi secara kesungguhan dia menunjukkan sikap sungguh-sungguhnya, meskipun dia tetap berkali-kali gagal, bagaimana kita memberikan patokan nilai supaya supaya dia tetap mendapatkan nilai yang sesuai, meskipun kemampuannya kurang. Kan kalau anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih pintar, terus yang bisa mengikuti pelajaran itu kan enak ya, kita bisa menjaga ada takaran nilainya setiap kursusnya lah. Kalau menghadapi anak yang demikian tadi bagaimana dan nilainya seperti itu. Baik bos, ini padat orang itu singkat. Intinya ada anak yang berbeda di kelas itu, terus adalah kemampuannya juga, efek dari kemampuannya juga menurun. Itu kira-kira bagaimana solusinya? Kalau ditanya bagaimananya, saya juga belum tahu ya bagaimana. Tapi kalau saya boleh memberikan sudut pandang yang lain ya, tentang anak-anak yang punya kekurangan di bidang akademik itu, kalau sudut pandang yang lain saya adalah, alhamdulillah anak itu di adabnya bagus, di kesungguhannya bagus, meskipun nilainya rendah. Karena kalau yang nilai rendah itu bisa jadi memang dia agak kesulitan, bukan berarti dia tidak mau belajar, tapi karena dia sudah belajar dengan semampu dia, tapi memang mampunya segitu. Nah, bagaimana cara kita? Makanya yang di GW kemarin ada pembelajaran diferensiasi nih. Selayaknya di kelas itu dipetakan mana kemampuan yang tinggi, sedang, dan juga menengah. Kemudian yang menengah, kalau kita sempat membuatkan soal yang mungkin tipenya bisa berbeda untuk anak-anak yang tipe tinggi, menengah, dan juga yang rendah. Kalau misalnya kita terus harapannya orang ini kita pakai soal yang berbeda gitu ya, kita mungkin bisa memberikannya di saat remedial. Di saat remedial kita berikan soal yang mungkin lebih tingkatannya lebih rendah daripada yang lain. Soalnya kesulitannya itu ada yang tinggi, sedang, dan juga yang tidak terlalu angkat-angkat banget, supaya juga anak bisa menyelesaikan dengan baik. Itulah bagaimana kita menempatkan, memposisikan diri kita supaya kita tahu anak ini sebenarnya ada nilai plusnya juga. Kalau anak dilihat dari kesungguhannya pasti juga beda. Anak yang mengerjakan yang memang sudah pintar, kadang mengerjakannya kurang sungguh-sungguh, tapi dia sudah nilainya sudah bagus. Ada anak yang upayanya, ikhtiarnya, malam-malam belajar, bangun pagi juga belajar lagi, tapi ternyata hasilnya juga segitu. Nah, itu sudut pandang yang lain katanya. Terus kita bagaimana menyikapinya sebagai seorang guru, mungkin
galauan panjenengan seperti itu. Insya Allah kalau untuk dinilai rapot kita bisa ya melakukan remediasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya melihat banyak orang yang ketika dia belajar di sekolah nilainya sedang, tapi kemudian dia mampu ketika bekerja itu pekerjaannya bisa maksimal. Karena apa? Dia bisa menjalin komunikasi dengan baik, kemudian kecakapan interpersonalnya baik, membangun kolaborasi dengan orang lain itu baik, sehingga dia malah sudah mendapatkan pekerjaan yang matang dibanding anak yang ketika sekolah dulu pintar banget, tapi dia individualis, garap dewe, bapak dewe gitu ya. Jadi kita coba lihat dari sisi yang lain tersebut. Tetap mengapresiasi Ustazah, tetap berikan apresiasi dan kita berikan pendampingan semampu kita. Mungkin bisa dengan les, tambahan, ataupun difotokopikan materi-materi yang mendekatkan dia untuk supaya nilainya bisa lebih bagus. Betul. Demikian, dengan berakhirnya jawaban dari itu nanti maka saya rasa karena memang waktu yang terbatas untuk segera kita akhiri. Untuk yang lainnya silahkan dijawab langsung via WA atau mungkin konsultasi langsung jika ketemu sama Ustaz tentang terkait permasalahan yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, atas kehadiran Ibu Titis. Maaf itu tadi saya lupanya kehadiran Ibu Isma ini terima kasih sekali. Maka berakhirlah kita ini dengan terus dengan doa sahabat majelis Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.